Pernah nggak sih kamu ngerasa stuck, otak mentok, ide buntu, dan hidup jalan di tempat? Tapi dimana kalau ada satu pil kecil yang bisa bikin kamu jadi versi terbaik dari dirimu? Pintar, cepat, nggak terkalahkan. Di video kali ini, kita bakal ngebahas salah satu film paling mind-blowing yang pernah ada, Limitless. Gimana ceritanya satu orang biasa tiba-tiba bisa nguasain dunia cuma karena satu pil misterius? Dan ini adalah waktunya take, tempat di mana film bukan cuma tontonan, tapi bahan pikiran. Kita kenalan sama tokoh utama kita, Eddie Mora. Profesinya penulis. Novel udah kelar-kelar, uang cekak, hidup berantakan, apartemennya kotor banget, bahkan tikus aja kayaknya udah resign. Eddie kelihatan ngenes, rambut acak-acakan kayak baru berantem sama kipas angin, baju kusut, ekspresi kosong. Dan yang paling nyesek, pacarnya, Lindy, baru aja mutusin dia. Katanya, aku sayang kamu tapi aku juga sayang masa depanku. Ya, udahlah. Nah, pas lagi jalan lesu kayak karakter sinetron, Eddie ketemu mantan iparnya, Vernon. Vernon ini dulu biasa aja, tapi sekarang tampilannya udah kayak bos e-commerce. Mereka ngobrol bentar, sampai Vernon nawarin sesuatu. Satu pil kecil, transparan. Ini namanya NZT48 katanya. Obat percobaan belum dilepas ke publik. Tapi efeknya luar biasa, lo bisa pakai otak lo sepenuhnya. Eddie awalnya mikir, ini apaan sih narkoba, obat cacing? Tapi dia desperate, jadi dia minum juga. How much worse could it get? Is my name. 30 menit kemudian dunia jadi beda. Tiba-tiba otaknya kayak dibuka kuncinya. Semua hal yang pernah dia denger, lihat, baca langsung nyambung di kepalanya. Tadi siang cuma bisa ngelamun di sofa. Sekarang udah bisa ngomongin hukum kontrak sama pemilik apartemen. Dan menang. Terus dia balik ke apartemen yang tadinya kayak sarang preman, diberesin dalam waktu sejam. Dan malamnya dia nulis novel. Bukan satu halaman tapi puluhan halaman dalam semalam. Lah lo bayangin novel yang stuck 6 bulan selesai 4 hari, gimana kagak kaget? Eddie sekarang udah beda. Dari yang dulunya nggak tahu cara ngebedain saham sama sabun, sekarang dia kayak kombinasi Warren Buffett plus Sherlock Holmes. Semua pola di dunia keuangan langsung kebaca. Setelah dapat efek NZT pertamanya, Eddie nyari Vernon buat minta lebih banyak. Tapi waktu dia datang ke apartemen Vernon, Vernon udah mati, ditembak. Tapi namanya juga film, Eddie tetap cool. Dia nyari ngebok-ngebok apartemen dan ketemu stok NZT yang Vernon sembunyiin. Jackpot, sekarang Eddie punya amunisi buat naik level. Dia belajar saham, ekonomi, strategi bisnis, semua dimasukin ke otak. Dan bukan cuma dipelajarin, dia ngerti banget. Gua ulang ya, orang yang tadinya nggak bisa bayar tagihan listrik sekarang ngebalikin modal $2.000 jadi setengah juta dalam waktu seminggu. Itu bahkan lebih cepat dari flash sale. Penampilannya juga berubah total. Bahkan mantannya Lindy mulai ngerasa, kok kayaknya kamu glowing ya? Eddie mulai masuk dunia bisnis besar. Dia dapat meeting dengan Carl Van Loon, tokoh investor berpengaruh yang diperanin Robert De Niro. Carl tertarik banget karena Eddie kayak punya akses ke masa depan. Lo kayak punya radar buat tahu apa yang bakal laku besok, katanya. Padahal, ya emang iya sih, otaknya udah kayak ramalan ekonomi berjalan. Tapi semua kekuatan besar pasti punya sisi gelap. Eddie mulai ngerasa aneh. Kadang-kadang kepalanya sakit parah.
Beberapa kali dia ngalamin blackout, tahu-tahu udah ada di tempat lain, pakai baju beda. Padahal dia nggak inget ngapain. Kayak lu bangun-bangun tiba-tiba udah di rumah mantan terus bingung, gue ngapain di sini? Nah, bedanya ini bukan karena galau, tapi karena efek samping NZT. Dan makin parah, Eddie ngerasa ada orang yang ngikutin dia. Di jalan, di mobil, bahkan di kantor. Bukan fans, tapi kayak ancaman. Wajahnya pucat, tangan gemetaran, tapi Eddie nggak berani stop NZT karena tanpa pil itu dia balik lagi jadi Eddie Mora yang dulu, gagal, suram, dan kehilangan segalanya. Mulai muncul konflik batin, dia tahu dia jadi orang hebat karena pil, tapi kalau terus minum dia bisa mati. Kalau berhenti dia balik jadi nobody. Ini bener-bener kayak ngebut di jalan tol tapi remnya blong. Eddie makin jago, makin sukses, makin kelihatan limitless. Tapi ya, makin sukses, makin banyak yang pengen numpang makan. Salah satu yang ngendus NZT adalah Gennady, mafia Rusia. Perut gede, hobi todong orang pakai pistol sambil minum vodka. Gennady awalnya minjemin duit ke Eddie, tapi setelah lihat perkembangan si cowok ini, dia curiga, nih orang pinter banget. Gak mungkin karena rajin belajar. Dan bener aja, Gennady dapat 1 pil NZT. Dia minum dan langsung kerasa, doi jadi pinter juga. Tapi karena dia mafia yang kepikiran bukan inovasi, tapi ekstorsi. Gennady mulai maksa Eddie bagi pil, bukan minta ya, tapi maksa. Ancamannya bukan cuma kehilangan bisnis, tapi kehilangan ginjal. Eddie sekarang gak cuma mikirin saham, tapi juga cara biar gak tewas di gang belakang. Dia nyewa bodyguard, pindah hotel tiap hari, bahkan nyimpan pil NZT di tempat yang absurd kayak dalam sepatu. Dia ketahuan terlibat dalam kasus pembunuhan. Di salah satu blackoutnya, dia kemungkinan bunuh seorang wanita di hotel. Tapi dia nggak inget apa-apa, bahkan nggak tahu kenapa dia di sana. Sampai titik ini, Eddie bukan lagi cowok keren, berotak super. Dia udah kayak zombie cerdas, fisiknya sekarat, pikirannya overdrive. Tapi dia sadar, kalau terus kayak gini dia bakal mati. Dan kalau dia mati, nggak ada orang lain yang bisa pecahin cara buat nalahin efek samping NZT. Jadi, dia bikin belian gokil, ngumpet di apartemen, nyusun formula cadangan. Dia bikin semacam antivirus, NZT versi upgrade, yang nggak nyiksa tubuh. Dan pas Gennady akhirnya nyerang masuk, Eddie udah siap. Doi jebak Gennady dan ya... You're gonna get a front row seat. Setelah itu, Eddie pelan-pelan ninggalin semua kontak, bersihin jejak, dan nyusun jalan baru. Gak lama kemudian, kita lihat dia lagi. Tapi sekarang beda, lebih rapi, lebih kalem, dan lebih berbahaya diam-diam. Eddie sekarang udah jadi calon senator muda, punya kekuasaan, nama besar, dan karisma politikus kelas dunia. Dia ngadepin Karo Van Loon lagi dan bilang, gue udah nggak minum NZT, tapi efeknya masih di dalam gue, permanen. Karo nggak percaya, tapi Eddie kasih satu clue. Man's gonna rear in that taxi. Distracted. He's texting. He's going 30 miles an hour. He's 60 feet to stop. He doesn't. I see everything, Carl. Tapi di adegan terakhir, ada satu hal yang bikin kita semua mikir. Eddie ngobrol sama pelayan restoran, pakai bahasa Mandarin. Padahal katanya udah nggak pakai NZT. Jadi dia beneran berhenti, atau dia bohong dan sekarang udah jadi sesuatu yang lebih dari manusia? What? Film Limitless ngajarin kita, pengetahuan itu kekuatan. Tapi kekuatan yang instan, tanpa proses, itu bisa ngehancurin lo. Eddie dapat jalan pintas, tapi dia juga hampir mati di tengah jalan. Pertanyaannya sekarang, kalau lo dikasih pil NZT, yang bisa bikin lo jenius, sukses, berkuasa, tapi efek sampingnya bisa bikin lo nyungsep, paranoid, bahkan mati. Lo bakal minum, atau tetap hidup biasa, tapi aman? Tulis jawaban lo di komentar ya. Dan inget, kalau lo nemu pil bening di jalan, jangan langsung lo teguk. Siapa tahu itu cuma lem tembak.
Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya, karena video selanjutnya siapa tahu kita ngebahas spill yang bisa bikin lo ngilangin trauma mantan.